Welcome back on my YouTube channel bersama gue Yosua dalam channel Perwira Muda. Di video kali ini gue mau sharing mengenai tentang bagaimana cara pengisian logbook yang ada di atas kapal. Dan di atas kapal kita mempunyai dua logbook. Yang pertama itu adalah deck logbook, yang kedua itu adalah engine logbook. Apa itu deck logbook? Apa itu engine logbook? Atau apa itu logbook? Biasanya logbook itu kita sebut dengan buku harian kapal. Buku harian kapal itu adalah sebuah catatan yang kita tulis oleh awak kapal mengenai tentang operasional kapal. Entah itu kapal selama berlayar, operasional selama kita berlabuh, ataupun operasional kapal selama kita sandar di pelabuhan. Jadi setiap kegiatan yang ada di atas kapal itu selalu kita catat atau kita tulis di dalam logbook yang ada di atas kapal. Dan tujuan dari pengisian logbook yang pertama seperti yang gue udah jelasin tadi secara singkat di awal, yaitu mengenai tentang pencatatan kegiatan operasional kapal. Yang kedua untuk mengetahui posisi di atas kapal, untuk mengetahui keadaan cuaca, untuk mengetahui keadaan laut selama kita berlayar di atas kapal. Yang ketiga adalah untuk mencatat setiap kejadian yang terjadi di atas kapal. Misalnya ada kecelakaan di atas kapal, lalu ada kerusakan di atas kapal, ataupun segala macamnya. Terakhir yang keempat adalah untuk menyediakan informasi mengenai tentang keperluan navigasi dan operasional laut. Jadi secara singkat itu adalah tujuan daripada pengisian logbook dan pemahaman secara singkat mengenai tentang apa itu logbook atau buku harian kapal. Dan tanpa baik basa-basi lagi, gue akan mengajak kalian atau menunjukkan sama teman-teman, sharing sama teman-teman bagaimana cara pengisian deck logbook yang ada di atas kapal. Let's go. Ini adalah logbook di atas kapal. Ini adalah halaman depannya. Dan di sini terdapat cover logbook dari company, di mana berisi mengenai tentang ship logbook, nama kapal, nama perusahaan, dan book number 19 yang artinya adalah ini logbook ke-19 yang ada di atas kapal. Lalu ada di sini keterangan logbooknya, deck, nama kapal, lalu ada keterangan nama master di sini, dan di sini adalah keterangan dari kapan logbook ini digunakan dan kapan logbook ini selesai digunakannya. Dan juga jangan lupa menambahkan keterangan working language is English. Lalu kita buka, bisa melihat di sini ada keterangan mengenai Beaufort Wind Scale, Velocity, and Sea Disturbance Scale dari WMO, yaitu World Meteorological Organization. Jadi sebelum kalian mengisi logbook, alangkah baiknya juga teman-teman bisa membaca mengenai keterangan yang ada di halaman depan pada logbook. Lalu setelah itu kita pergi ke halaman selanjutnya. Di sini ada bacaan seperti di cover terdepan, yaitu deck logbook, number. Di sini ada nama kapal, ada call sign daripada kapal kita, ada IMO ship identification numbernya, ada port of registry, ada gross tonnage, ada length overall, ada net tonnage, ada breadth overall. Di sini ada commanded by, nama kapten di atas kapal kalian. Lalu ada following logbook dan segala macamnya, ada commencingnya. Dan commencing ini adalah pertama kali logbook ini digunakan pada tanggal berapa. Dan akhir daripada logbook ini sudah selesai digunakan, diisi dengan tanggal berapa. Dan selanjutnya di sini berisi mengenai tentang beberapa keterangan yang teman-teman bisa baca, tapi pada setiap logbook berbeda-beda ya. Jadi ada yang mungkin di halaman 4, ada yang mungkin di page sekian dan sekiannya, itu tergantung daripada logbook yang kalian gunakan. Jadi alangkah baiknya sebelum kalian mengisi logbook, kalian juga bisa membaca keterangan-keterangan yang ada di logbook. Ini adalah logbook yang ada di atas kapal, dan gue akan mencoba sharing mengenai tentang pengisian logbook yang ada di atas kapal. Dan kita mulai dari sudut kiri atas. Di sini teman-teman bisa melihat ada keterangan day and date. Kita bisa mengisinya dengan hari, tanggal, dan tahun. Lalu di sini ada keterangan deck logbook off, diisi dengan nama kapal kalian di atas kapal. Lalu di sini ada keterangan voyage number, charter voyage number, di mana voyage number dan charter voyage number ini diisi sesuai dengan voyage ataupun charter voyage number yang sedang berlangsung di atas kapal kalian. Di sini ada keterangan from, Lear Queen, dan towards-nya Long Beach, yang artinya adalah from ini merupakan dari pelabuhan keberangkatan kita, di mana saya berangkat dari pelabuhan Lear Queen tepatnya di Chili dan akan menuju kepada destination port saya Long Beach yang letaknya ada di USA. Lalu di kolom selanjutnya kita bisa melihat di sini ada import atau road off, di mana teman-teman bisa mengisi import ketika kapal kalian sedang berada di pelabuhan, dan road off ketika kapal teman-teman sedang berada di dalam pelayaran. Dan saat ini saya sedang berada di North Pacific Ocean.
Lalu kita menuju ke kolom selanjutnya. Di sini nomor 1 yaitu kolom time. Teman-teman bisa mengisi kolom time ini sesuai dengan jam jaga kalian. Lalu di kolom nomor 2, di sini ada keterangan barometer. Teman-teman bisa mengisi barometer sesuai dengan jam jaga kalian. Di kolom nomor 3 dan kolom nomor 4 sama-sama temperatur. Cuman perbedaannya adalah nomor 3 temperatur udara, temperatur air. Dan kolom nomor 4-nya ini adalah temperatur laut. Jadi temperatur udara kalian bisa dapatkan di anjungan, dan temperatur air laut kalian bisa dapatkan pada kamar mesin. Lalu kolom nomor 5 relative humidity, kelembapan udara. Ini pun juga teman-teman bisa mendapatkan nilai relative humidity pada anjungan di atas kapal kalian. Selanjutnya pada kolom nomor 6 di sini ada present weather, di mana ini merupakan keadaan cuaca pada saat jam jaga kalian berlangsung yang diisi pada akhir jam jaga. Dan bagaimana cara mengisinya? Kalian bisa melihat kepada weather notation, yang artinya O ini adalah overcast, lalu ada lagi nanti kalau C cloudy, D drizzle, B blue sky, BC blue cloudy, dan segala macamnya. Lalu kita lihat pada nomor 7 dan 8. Di sini ada kolom wind. Di nomor 7 direction, di nomor 8-nya force. Direction ini kalian teman-teman bisa mengisi arah angin yang sedang berlangsung pada saat jam jaga kalian. Force-nya ini adalah skala Beaufort pada wind force kalian yang ada di atas kapal. Cara mengisinya kalian bisa melihat pada table Beaufort wind scale yang ada di atas kapal kalian. Good job. Dan sekarang kita menuju di kolom nomor 9, yaitu mengenai tentang sea scale atau keadaan laut yang sedang terjadi pada saat jam jaga. Di sini teman-teman lihat ditulis dengan angka 4. Angka 4 ini merupakan simbol yang teman-teman bisa dapatkan pada table sea state untuk kalian menentukan berapa ketinggian ombak yang ada di atas kapal. Jadi simbol 4 ini pada table sea state itu menggambarkan ombak sekitar 1,25 meter sampai dengan 2,5 meter. Yang artinya kalau kita deskripsikan itu merupakan moderate sea. Dan teman-teman bisa mendapatkan sea scale tersebut pada table sea state. Lalu kalian bisa melihat itu table waves-nya. Di situ ada keterangan height in meter, deskripsinya, dan mengenai tentang simbolnya. Ini ada di atas kapal. Lalu ada swell, sama juga mengenai tentang sea scale. Kalian juga bisa melihat tabel swell juga pada sea state. Di sini kita isi 1,5, ini artinya ketinggian swellnya 1,5 meter. Ini adalah true course, haluan sejati kapal pada saat ini, pada saat jam jaga. Lalu di kolom nomor 12 dan 13 ada leeway. Ini adalah current dan wind. Artinya currentnya kemana dan windnya dari mana. Kalian bisa menggambarkannya atau menuliskannya seperti ini. Lalu di kolom nomor 14 ada variasi yang kalian bisa dapatkan di ECDIS, ataupun ketika kalian masih menggunakan peta kalian bisa mendapatkannya pada mawar pedoman yang ada di peta kalian. Lalu nomor 15 atau kolom 15 di sini ada deviasi yang kalian sudah dapatkan setelah kalian menghitung deviasi yang ada di atas kapal kalian. Ketika mendapatkannya kalian bisa menulisnya di kolom nomor 15. Di sini tertulis 2.0 is dan variasinya 4.4 is. Lalu haluan kemudi yang sedang dikemudikan pada saat jam jaga kalian itu di angka 323 derajat. Ini helmsman adalah juru mudi yang menemani kalian, dan kebetulan di jam jaga saya 48 ini ABB. Lalu di sini adalah magnetic heading kalian. Kalian bisa ngelihat atau mengambil datanya pada magnetic kompas kalian. Di sini 316 derajat. Log reading ini adalah jarak distance kalian selama 4 jam, yaitu saya mendapatkan jarak 48.35 nautical mile selama 4 jam. Lalu kolom yang nomor 20 distance made good ini kalian dapatkan total jarak kalian selama kalian berlayar. Di sini saya mendapatkan 2257 nautical mile. Ini juga sebagai referensi untuk teman-teman bahwa log reading juga dapat diisi dengan distance water atau distance log pada saat jam jaga. Dan mengenai tentang distance made good atau DMG bisa diisi juga dengan distance ground yang kita tempuh selama 4 jam. Tapi kembali lagi, lihat aturan ataupun SMS yang berlaku di atas kapal mengenai tentang pengisian logbook yang ada di atas kapal teman-teman semua.
Di sini nomor 21 lookout, yaitu officer yang sedang berdinas jaga, yaitu saya sendiri sebagai second officer, dan di jam 8 itu chief officer, dan selanjutnya third officer seperti yang teman-teman lihat. Lalu kolom nomor 22 di sini kalian isi mengenai tentang roll period kalian yang ada di atas kapal yang sudah kalian hitung sebelumnya, lalu diisi di dalam roll period pada setiap jam jaga kalian. Lalu yang ketiga di sini ada nautical remarks, entry recording, national, international rules, dan segala macamnya. Kalian bisa mengisi contoh seperti ini keterangannya 0000 take over navigation watch from third officer. Lalu saya menuliskan GMDS monitoring standby channel 16 all the time. Lalu ada check all navigation equipments phone normally working. Lalu ada carry out fire safety and security patrol round vessel found good. Lalu jam 4 saya menuliskan GPS position. Lalu handover navigation watch to chief officer. Lalu yang terakhir saya menuliskan mengenai tentang present weather. Saya menuliskan mengenai tentang wind force. Saya menuliskan mengenai tentang wind scale dan mengenai tentang visibility condition. Jadi di sini bisa ada overcast, moderate breeze, moderate sea, and moderate visibility. Dan saya menuliskan kolom RPM di sini karena pada logbook saat ini tidak ada kolom RPM. Jadi saya menambahkan RPM di sini dan saya lupa tulis ini RPM-nya 83. Oke. Lalu setelah itu kita pergi ke kolom 24 signature daripada officer on duty. Ini tanda tangan kalian. Lalu di sini ada sounding of bilges. Di sini bisa diisi soundingan daripada bilges yang ada di atas kapal. Setelah itu, setelah semua kolom ini yang ada di atas, kalian bisa melihat kolom yang ada di bagian tengah daripada logbook. Di sini ada non position latitude. Kalian bisa mengisi lintang dan bujurnya, latitude dan longitude-nya. Lalu di sini ada days running kalian, berapa jam kalian berlayar. Di sini saya tulis 24 hours 0 menit dengan mendapatkan selama satu hari mendapatkan jarak 289.48 nautical mile. Lalu di sini ada clock settingnya, kalian bisa tulis 12 hours 00 minute. Lalu ada chronometer error yang kalian bisa dapatkan atau kalian koreksi setiap hari, dan ketika tidak ada chronometer error kalian bisa menuliskan tanda strip atau nil. Lalu ada daily rate-nya, di sini juga kalian bisa tuliskan nil kalau memang tidak ada terjadi chronometer error. Lalu di sini ada full consumption FO dan GO. Ini adalah VLS FO, ini adalah LSM GO. Berapa konsumsi dalam satu hari? Ini biasa ditulis dari nun ke nun. FO-nya berapa, LSM GO-nya berapa. Dan di sini adalah sisa daripada VLS FO dan LSM GO yang ada di atas kapal. Lalu ini adalah days average speed, artinya adalah speed rata-rata yang didapatkan pada 24 jam, yaitu sekitar 12.06 knot. Di sini adalah perbedaan waktu antara waktu kita yang sekarang ada di atas kapal dengan waktu GMT, kita berbeda minus 6. Di sini adalah di sini adalah time at sea. D artinya days, H artinya hour, min artinya menit, yang artinya adalah inilah total keseluruhan pelayaran saya pada saat ini. Sudah 8 hari, 8 jam, 42 menit. Lalu di sini adalah total distance yang saya dapatkan atau total distance yang kami dapatkan selama kami berlayar selama 8 hari, 8 jam, 42 menit, yaitu 2350.5 nautical mile. Lalu ada distance left, artinya adalah distance to go atau sisa jarak kita sampai dengan ke tempat tujuan. Ini 2629.5 nautical mile. Ini ada current, set and drift-nya. Current-nya 225 derajat, 0.6 knots. Lalu di sini ada voyage speed. Voyage rata-rata kita selama kita 8 hari, 8 jam, 42 menit itu adalah 11.72. Nah, kalau teman-teman berada dalam sebuah alur pelayaran river atau port passage, kalian bisa mengisi juga di sini berapa hari atau berapa jam dan berapa menitnya. Di sini juga ada keterangan distance river to berth-nya, kalian juga bisa isi ketika nanti kalian maneuvering, ataupun ketika kalian sampai, ataupun ketika kalian berlayar di daerah sungai. Kalian bisa catat di sini distance river to berth-nya ada berapa nautical mile-nya. Lalu teman-teman bisa melihat di kolom selanjutnya, di sini ada sinkronisasi watch atau mensinkronisasikan jam yang ada di atas kapal. Di sini ada sound signal equipments-nya, kalian
juga mengecek daripada sound signal peralatan yang ada di atas kapal. Kalau memang berfungsi dengan baik, kalian tinggal tulis oke. Lalu ada smoke detecting device-nya, kalian juga mengecek daripada smoke detecting device yang ada di atas kapal. Dan ini ada gas detecting device, kalau tidak ada ya tidak perlu diisi. Kalau ada ini oke, oke dan oke. Lalu ada emergency baterainya 26.1 volt. Lalu di sini ada domestic water consumption, ini artinya adalah konsumsi fresh water dalam satu hari, yaitu ada 10 ton. Domestic water balance adalah remaining fresh water atau fresh water yang ada di atas kapal. Lalu di sini ada wash water consumption yang tidak ada, wash water balance kita tidak ada. Ini kalau misalnya ada di tangki nomor berapa. Lalu di sini ada ballast water, ballast waternya misalnya kalian kapalnya isi ballast waternya ada berapa, kalian tinggal total berapa ton, lalu ada di tangki mana aja. Dan di sini adalah feed water balance, ini adalah drinking water yang ada di atas kapal. Jumlah drinking water yang ada di atas kapal yaitu sekitar 30.54 ton. Dan selanjutnya kalian di sini bisa melihat tanda tangan daripada chief mate dan tanda tangan daripada master. Dan sisanya yang di bawah sama dengan yang ada di atas. Dan sebagai referensi untuk teman-teman semua, di sini gue punya dua logbook yang berbeda. Logbook yang ini adalah logbook yang tadi udah gue sempet sharingkan sama teman-teman bagaimana cara penulisannya, dan logbook yang ini adalah logbook edisi pada tahun 2023, di mana ini logbook yang sebelumnya yang didapatkan di atas kapal ini. Jadi dia bentuk logbooknya seperti ini, di dalam kolomnya juga berbeda tetapi pada intinya sama semua. Lalu tampilannya juga di bawahnya dia seperti ini. Dan keterangan untuk remarknya juga pun dia seperti ini. Jadi setiap logbook di atas kapal berbeda-beda, tapi cara pengisiannya ataupun mungkin isi dari tabelnya sedikit berbeda ataupun ada penambahannya. Kayak tadi di kolom ini dia nggak ada RPM. Nah ini RPM-nya saya tulis sendiri, tapi di logbook ini kita mempunyai RPM. Dan tampilannya hampir sama, cuma mungkin berbeda kolomnya aja. Cara penulisannya pun juga sama. Sebagai referensi aja untuk teman-teman mengenai tentang logbook yang ada di atas kapal. Jadi itu aja yang bisa gua jelasin mengenai tentang logbook yang ada di atas kapal. Dan deck logbook sangat penting di atas kapal dikarenakan deck logbook merupakan catatan resmi tentang kegiatan operasional kapal. Yang kedua, deck logbook itu dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kecelakaan atau kerusakan kapal. Dan yang terakhir, deck logbook membantu dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional kapal. Dan itu tadi bagaimana cara pengisian logbook yang ada di atas kapal. Gue berharap melalui video ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, dan bisa memberikan ilmu yang baru bagi teman-teman semua dalam memahami dan mengisi logbook yang ada di atas kapal. Kalau ada teman-teman yang mau sharing ilmu ataupun sharing pengetahuan mengenai tentang penulisan logbook, mengenai tentang bagaimana cara merawat logbook, mengenai tentang hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam pengisian logbook, teman-teman bisa sharing melalui kolom komentar untuk kita bisa saling berbagi, saling sharing mengenai tentang ilmu pelayaran. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. See you next on my video and God bless you. Bye.